Assalamualaikum dan halo guys. Seperti yang kalian tahu saat ini ada satu jenis handphone yang memang sedang rame banget diperbincangkan oleh halayak banyak ataupun orang-orang banyak guys. Untuk handphonenya memang itu sudah cukup agak lama. Lah dibilang lama juga nggak lama-lama banget. Kemudian juga untuk handphonenya juga itu termasuk salah satu handphone yang tergolong flagship. Di mana handphone tersebut juga untuk pabrikannya sudah tidak ada lagi di Indonesia guys. Nah, untuk brandnya itu adalah Sony, dan untuk tipenya itu handphone ini guys, Xperia XZ3. Nah, oke guys, untuk saat ini saya di sini tidak akan terlalu detail membahas mengenai spesifikasi dari si Sony Xperia XZ3 ini ya. Kebetulan saya sudah memiliki handphone ini kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, jadi pada waktu itu kebetulan saya waktu itu pergi ke Jepang, jadi nah ini oleh-oleh dari Jepang. Nah, pada konten saya kali ini saya akan bahas untuk handphone Sony Xperia XZ3 ini bukan berdasarkan spesifikasi ataupun keunggulan dia dalam menjalankan satu buah game berat. Dan juga kalian tahu untuk Sony Xperia XZ3 ini sudah menggunakan Snapdragon 845 guys. Cukup gahar untuk spesifikasi di kelasnya. Untuk harga pertama kali kalian juga pada saat keluar ini harganya cukup lumayan mahal ya. Nah, pada video kali ini saya akan mereview mengenai kameranya guys. Jadi untuk si Sony Xperia XZ3 ini kita akan coba gunakan sebagai kamera vlog, baik itu indoor ya, baik itu indoor ataupun outdoor. Jadi baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan guys. Nah, kemudian juga pada saat waktu saya membeli, alasan yang pertama itu adalah ini guys. Ya. Dia memiliki kualitas kamera yang sangat baik. Meskipun hanya satu kamera, tapi hasil kualitasnya sangat baik. Nah, maka dari itu, saya akan buktikan kepada kalian melalui cara saya melakukan vlog dengan menggunakan handphone Sony Xperia XZ3 ini. Kemudian saya tidak akan menggunakan bantuan dari mikrofon eksternal. Jadi saya telak-telak hanya menggunakan mikrofon 1, 2. Jadi dia memiliki 2 buah untuk mikrofon internalnya. Dikarenakan mikrofonnya itu 2 buah, sudah dipastikan untuk mikrofonnya itu berjenis stereo guys. Kalau misalkan untuk stereo itu sudah pasti yang namanya hasil suaranya harusnya baik. Oke, di Sony Xperia XZ3 ini dia memiliki ukuran video atau kualitas video mulai dari VGA, HD, Full HD 60 fps, kemudian Full HD yang 30 fps, dan 4K jelasnya. Kemudian dia juga memiliki yang namanya steady shoot. Nah, akan tapi untuk steady shoot ini dia hanya aktif bila mana kita menggunakan paling tinggi di hasil perekaman dengan menggunakan settingan di Full HD 30 fps. Jadi untuk 60 fps ataupun 4K itu untuk steady shootnya dipastikan tidak berfungsi. Kemudian untuk yang namanya HDR atau HDR-nya itu hanya bisa digunakan pada saat kalian menggunakan kamera belakangnya ya, atau kamera primary-nya. Untuk pada saat kalian menggunakan kamera selfie-nya itu tidak akan berfungsi untuk HDR-nya. Bila mana kita mengaktifkan HDR-nya juga, itu sudah dipastikan untuk steady shoot-nya itu akan tidak berfungsi. Nah, oke guys, untuk kali ini saya akan menggunakan settingan di Full HD, ya, tidak di 60 fps, jadi saya hanya menggunakan 30 fps agar steady shoot-nya itu aktif. Kemudian untuk format berkasnya juga saya menggunakan H264. Oke, langsung aja kita pasang di tripodnya dan kita akan coba lakukan pengambilan gambar di indoor ataupun di dalam ruangan yang memang seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya untuk Sony Xperia XZ3 ini
apakah layak dijadikan sebagai kamera vlog layaknya kamera studio, guys. Dan oke guys, untuk kali ini saya sudah menggunakan kamera punyanya si Sony Xperia XZ3. Kemudian juga untuk mikrofon saya hanya menggunakan mikrofon internal dari si handphone Sony Xperia XZ3 ini juga, guys. Kalian bisa dengar sendiri jika saya bergeser ke kanan untuk suaranya hasilnya seperti ini, dan jika saya bergeser ke kiri hasilnya juga seperti ini. Kemudian untuk settingannya juga tadi sudah saya jelaskan bahwa saya hanya menggunakan di 30 fps, Full HD 30 fps, jadi 1080 30 fps. Kemudian untuk steady shootnya saya on kan. Untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Bagi saya ini sudah lebih dari cukup sebagai kamera vlog di dalam ruangan. Nah, menurut kalian sendiri seperti apa untuk hasil dari kamera depan atau kamera selfie si Sony Xperia XZ3 ini, guys? Oke, dan kemudian saya akan balik untuk posisinya. Kita akan lihat hasil perekaman menggunakan kamera belakangnya. Langsung aja kita putar. Oke, dan ini adalah hasil dari kamera belakang si Sony Xperia XZ3. Kalian bisa bandingkan untuk hasilnya. Sebelumnya kan saya menggunakan kamera dari kamera selfie-nya atau kamera depannya. Nah, untuk saat ini sudah menggunakan kamera belakangnya. Hasilnya juga harusnya sih jauh lebih baik karena memang untuk megapikselnya juga dia lebih tinggi dari kamera depannya, guys. Kemudian juga untuk masalah grading warna, kemudian autofocus. Kita coba untuk autofocusnya. Ya, kebetulan di sini ada tetes mata Rohto. Oke, saya coba untuk autofokusnya. Kemudian saya tarik. Sekali lagi untuk memastikan autofokusnya. Oke, saya tarik kembali. Dan itu untuk pengambilan gambarnya dengan menggunakan kamera si Sony Xperia XZ3 ini. Untuk jarak dari saya ke si kamera atau ke handphone itu berjarak 1 tangan lebih, jadi sekitar panjang tangan saya plus setengahnya, jadi 1,5 tangan saya, guys. Dan kita akan tes untuk sensitivitas dari penangkapan mikrofon internal Sony Xperia XZ3 ini. Kita tes dengan, kebetulan saya ada kopi dan saya akan menyeruput kopi. Biasanya kalau untuk seruputan kopi itu harusnya terdengar, guys, seperti ini. Kita minum kopi dulu, guys. Seperti itu, sekali lagi ya, biar kalian tahu hebatnya untuk mikrofon internal dari si Sony Xperia XZ3 ini, guys. Sekali lagi, sekalian aus, dari tadi ngoceh terus. Oke, jadi seperti itu hasil pengambilan gambar menggunakan kamera belakang beserta dengan hasil dari penangkapan suara menggunakan mikrofon internal si Sony Xperia XZ3 ini. Saya kasih tepukan sebelah kanan, sebelah kiri. Barusan kalian sudah melihat hasil dari perekaman video, ya, pembuatan video ataupun perekaman video di mana untuk handphone Sony Xperia XZ3 ini kita gunakan sebagai kamera vlog di dalam ruangan ini. Untuk hasilnya kalian bisa menyimpulkan sendiri, dan bagi saya kenapa itu alasan saya pertama kali meminang handphone ini, ya itu, guys, kameranya. Jadi tidak usah tanya ke saya kalau misalkan untuk masalah kamera Sony, sudah pasti kalian juga kenapa kok hasilnya bisa begini ya, padahal kalian lihat kameranya hanya satu, guys. Dan oke, selanjutnya kita akan coba merakit satu buah setup vlog di mana handphone ini juga ataupun Sony Xperia XZ3 ini kita gunakan vlog di outdoor atau di luar ruangan. Permasalahannya biasanya jika memang kita hanya menggunakan mikrofon internal, itu terpaan anginnya cukup lumayan, guys. Nah, dengan demikian saya mencoba membuat satu buah solusi. Ya, saya membuat satu buah solusi dengan saya menyiapkan yang namanya satu buah case handphone untuk Sony Xperia XZ3. Kemudian saya akan
tempelkan di bagian lubang-lubang mikrofonnya busa. Ya, ini adalah busa. Busanya nggak terlalu tebal sih, ini tipis aja. Jadi saya akan seperti ini, saya gunting kecil, kemudian saya tempelkan di double tip. Nah, akan tetapi pada pas di bolongannya itu, untuk double tipnya kalian jangan lupa buat satu lubang atau bolongan di double tipnya ya. Jadi ini saya sudah buat seperti ini, kalian bisa lihat ini busa yang saya letakkan di luarnya ya, untuk atas dan bawah. Jadi untuk mikrofon atas dan mikrofon bawah guys. Kemudian juga saya akan ganjel dalamnya, di dalamnya untuk lubang mikrofonnya saya akan masukkan si busa kecil ini juga di sini ya, dan satu lagi di atasnya. Dan kita pasang untuk handphonenya di si case-nya ini guys. Nah, jadi hanya seperti ini. Untuk busanya ini saya hanya jepit, yang atas memang ditempel, tapi yang untuk di dalam itu saya hanya jepitkan aja, nggak perlu pakai double tip lagi. Ini sudah cukup kokoh kok. Dan kita akan coba mengenai dari hasil perekaman audionya menggunakan mikrofon internal ini di udara terbuka. Kita coba naik ke atas. Kebetulan juga di atas itu anginnya biasanya gede. Dan ayo kita lihat hasil dari perekaman Sony Xperia XZ3 ini di luar ruangan guys. Guys, untuk saat ini saya sudah menggunakan mode kamera depan dengan menggunakan kualitas di Full HD. Tentunya hanya ada 30 frame per second ya untuk kamera depan si Sony Xperia XZ3. Dan untuk hasil suaranya kalian juga bisa dengar sendiri. Ini adalah hasil suara mikrofon internal di luar ruangan, tepatnya saya berada di atap. Dan kemudian kita akan coba untuk berjalan-jalan mengenai kestabilannya dari si kamera Sony Xperia XZ3 ini guys. Oke, ini jalan santai saya ya, tidak terburu-buru. Jadi agar kalian tahu perbedaannya untuk kestabilan dari handphone Sony Xperia XZ3 ini guys. Kemudian jalannya kita agak cepat, keliling-keliling aja biasa, karena kita cari aman, apalagi saat ini sedang pengetatan di semua wilayah guys. Kemudian kita akan coba agak lari sedikit untuk kestabilannya. Dan pada saat saya arahkan kameranya dari kanan kiri, kiri ke kanan, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke kamera belakangnya atau kamera utamanya guys. Saat ini saya sudah menggunakan kamera belakang dari Sony Xperia XZ3. Untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini saya belum menggunakan mode HDR-nya, jadi HDR-nya belum saya aktifkan. Kemudian bila untuk kualitas kamera belakang itu kita ajak jalan, hasilnya seperti ini pada saat saya jalan santai. Kemudian saya coba jalannya agak cepat, dan saya coba lari. Kemudian saya buat transisi dari kanan kiri, kiri ke kanan. Nah, jadi ini adalah hasil dari perekaman kamera Sony Xperia XZ3 menggunakan kamera belakang. Jadi saya tidak menggunakan mikrofon eksternal, hanya menggunakan mikrofon internal. Kalian sudah melihat hasil dari pengambilan video menggunakan handphone Sony Xperia XZ3 ini ya. Untuk hasilnya, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, kalian bisa lihat sendiri hasilnya bagaimana. Nah, kemudian juga untuk hasil dari peredam anginnya, biar nggak masuk angin, jadi ini kayak tolak anginnya si mikrofon internalnya XZ3 ini. Hasilnya juga kalian bisa tahu sendiri, tidak ada yang namanya kresek-kresek atau bus-bus segala kayak gitu kan. Biasanya kalau ada angin untuk suara kita kurang terdengar.
Dan kemudian juga untuk semua hasil perekaman, baik indoor ataupun outdoor itu, semuanya saya tidak terlalu yang namanya kencang aja ngomongnya biasa lah gitu kan. Akan tetapi hasilnya sangat memuaskan. Bagi saya, bagi kalian, bagaimana? Seperti biasa, dan kalian juga tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini guys. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Riswandi.